Di dalam brankas ini terdapat perhiasan dan berlian senilai 400 crore rupiah. Hanya manajer yang diizinkan masuk ke dalamnya. Setelah menutup brankas, manajer akan menguncinya menggunakan pemindai sidik jari dan pemindai wajah. Bank ini memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Bahkan dalam keadaan darurat pun, dibutuhkan waktu 6 jam untuk membuka brankas. Namun para pencuri menggunakan kecerdikan mereka dan berhasil mencapai sebuah terowongan kuno yang terletak tepat di samping brankas. Mereka mengenakan pakaian pelindung dan menutup tubuh mereka sepenuhnya agar tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Bahkan satu helai rambut pun tidak. Kemudian seorang peretas mengganti tampilan layar penjaga dengan rekaman video berulang yang telah disiapkan sebelumnya. Brankas itu benar-benar kedap suara, jadi tidak ada yang bisa tahu apa yang sedang terjadi di dalamnya. Para pencuri kemudian menarik keluar dinding yang telah dipotong dengan laser, lalu masuk ke dalam dan mencapai pintu belakang brankas. Satu persatu mereka semua masuk ke dalam brankas. Brankas kerajaan itu sudah penuh sebelumnya. Berlin mengatakan bahwa semua perhiasan harus diambil dan kotaknya dikembalikan ke tempat semula, agar terlihat seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah masuk. Setiap perhiasan memiliki nomor sendiri yang memudahkan para pencuri menghitung dan memverifikasinya. Semua perhiasan itu adalah milik orang-orang terkaya di dunia. Para pencuri memasukkan semua perhiasan ke dalam tas. Sekarang, satu-satunya masalah mereka adalah bagaimana 6 orang bisa keluar dari brankas berkeamanan tinggi tanpa ketahuan. Dan masih ada 10 jam tersisa sebelum acara lelang dimulai. Mereka harus meninggalkan Paris bersama perhiasan sebelum itu. Kemudian dengan bantuan peralatan las yang telah disiapkan sebelumnya, mereka menutup kembali pintu belakang brankas. Mereka menghapus bekas las dan membersihkan setiap butiran debu karena bahkan satu partikel pun bisa menjadi petunjuk bagi polisi. Setelah itu, para pencuri menyambungkan kabel listrik bank lelang ke arus tegangan tinggi dari terowongan, menyebabkan korsleting singkat yang memadamkan seluruh aliran listrik di bank tersebut. Para penjaga segera bergegas ke brankas, tapi tanpa listrik, pintu brankas tidak bisa dibuka. Maka para ahli dipanggil, dan selama waktu itu para pencuri menyambungkan kembali dinding yang telah dipotong dan menghapus semua jejak sehingga semuanya tampak seperti sebelum penggalian. Tak ada yang akan tahu bahwa para pencuri pernah ada di sana. Semua alat yang digunakan dikubur di dalam tanah terowongan. Para pencuri kembali ke hotel dan menghapus semua jejak keberadaan mereka. Salah satu anggota tim memecah perhiasan menjadi potongan-potongan kecil, mengemasnya ke dalam tas-tas kecil, lalu menyegelnya di dalam kaleng ikan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah menghapus semua jejak, Berlin menyiapkan beberapa petunjuk palsu untuk mengecoh polisi. Ia membawa sebuah kalung ke sebuah bungalow di luar kota dan menyiapkan petunjuk palsu. Keesokan harinya ketika brankas dibuka, alarm berbunyi di seluruh kota. Brankas itu benar-benar kosong. Setelah penyelidikan ketat, polisi menemukan perhiasan curian di kantor manajer dan menangkap manajer sebagai tersangka pencurian. Padahal sebenarnya Berlin lah yang menjebak manajer dengan bukti palsu. Para pencuri pun menyamar sebagai turis dan meninggalkan Paris secara terpisah dengan bas-bas yang tidak dikenal. Namun mereka tidak tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Karena 34 pemilik perhiasan itu bersama-sama memanggil detektif terbaik di dunia untuk menyelidiki kasus tersebut. Melarikan diri darinya hampir mustahil.